Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-mukarramun ma'asyiral habaibul kiram wal asatidz wal ikhwan wal hujjat hadirin hadirat rahimahullah, wabil khusus sahibul bait Syekh Haji Muhammad Hamid bin Samad serta segenap pengurus majelis yang sama-sama kita hormati. Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridha Allah, tadi kita sama-sama telah berkumpul berhimpun di tempat yang insyaallah memuliakan Allah dalam rangka meraihkan dan memuliakan, menyiarkan, memperingati hari kelahiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita semua sebagai orang-orang yang cinta Allah dan cinta Rasul, dicintai Allah dan dicintai Rasul. Amin Allahumma amin. Salawat Nabi salam semoga selalu dan senantiasa tercurah kepada panutan kita, suri tauladan yang paling kuat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, umat serta zuriyatnya ila akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi sebelum maghrib kita ada sedikit mendengarkan syair yang dikarang oleh saudara kita Abu Umar, dan dia sedikit menjelaskan apa yang telah dia tulis. Ada satu ayat yang dibawakan oleh beliau tadi, firman Allah di dalam surah Al-Duha, yaitu Allah berfirman, "Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardah." Akan kami berikan engkau ya Muhammad sesuatu yang engkau ridha. Ketahuilah, pernah guru saya Abu Muhammad Al-Maliki rahimahullah menjelaskan berkenaan ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan ridha kalau ada umatnya masuk neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridha kalau masih ada umatnya masuk neraka. Beliau akan menanti, beliau akan menunggu bila mana salah satu di antara umatnya masih ada di neraka. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW dipersiapkan oleh Allah, bahkan surga sudah siap untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak akan masuk surga duluan sebelum umatnya semua sudah siap untuk masuk surga. Itulah cinta kasihnya Rasulullah SAW kepada kita semua. Lain hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Semua umatku insyaallah akan masuk. Semua umatku Rasulullah akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Saya kira semua tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau? Semua pasti kita mau masuk surga. Tapi Rasulullah SAW mengatakan illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Tidak orang yang apa ya Rasulullah, para sahabat bertanya, masuk surga nggak mau, masuk istana aja tidak mau, masuk rumah kita yang reot pun
Kita ya Allah ya Rasulullah. Kiranya siapa yang mereka nggak mau masuk surga? Saya tanya yang hadirin semua, mau masuk surga? Mau nggak? Mau. Tapi ingat, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ada persyaratan. Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Enggak begitu aja. Enggak titik koma. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang mau. Sahabat bertanya, siapakah kiranya? Siapa gerangan yang tidak mau ya Rasulullah masuk surga? Kalau Rasulullah SAW orang yang taat kepada aku diiringi dengan kecintaan, taat tanpa cinta tidak akan sempurna. Orang yang taat kepadaku itulah yang ditunggu oleh Rasulullah. Itulah yang disambut oleh Rasulullah SAW akan masuk bersama-sama beliau di sana. Orang yang enggan masuk surga itulah orang yang tidak taat kepada Rasulullah, bermaksiat. Umat Islam sekarang kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di mana-mana melakukan kemaksiatan kemungkaran. Bagi mereka khawatirkan tidak mau masuk surga. Tapi insya Allah rahmatullah wasi. Rahmat Allah sungguh sangat luas. Hadirin hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya saat umat manusia berada di padang mahsyar yang begitu dahsyat, yang begitu menyusahkan, menyedihkan, membingungkan semua manusia. Sampai-sampai penghuni neraka berteriak, ya Allah, masukkan saja kami sekaligus ke neraka. Saking susah, saking sedih, saking bingungnya mereka untuk masuk surga. Mereka khawatir bagaimana ke depan. Akhirnya ada suara, kalian pergi ajak kepada orang tua kalian, pada bapak kalian pertama Adam. Mereka pun berbondong-bondong pergi menghadap Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup menghadapi hal manusia atau cucunya yang begitu dahsyat banyaknya. Ada mengatakan, aku tidak mau, aku sudah berbuat sesuatu yang tidak sesuai. Lalu mereka lari kepada orang tua yang kedua, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Berbondong-bondong mereka pergi ke Nabi Allah Nuh. Ternyata Nabi Allah Nuh pun angkat tangan, tidak mampu memberikan syafaat kepada fulan, semuanya tidak akan mampu kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ya tajalah maqam Rasul. Ya tajalah derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam di amamul ummah. Itulah akan nampak, akan tampil sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat. Begitu umatnya datang, begitu manusia umatnya ada sejarah mengatakan dan juga pernah menjelaskan oleh guru saya Muhammad Maliki, umat Nabi Muhammad tidak ikut pergi ke Nabi Adam, tidak ikut ke Nabi Nuh, sebab mereka sudah tahu, sudah mendapatkan penjelasan dari baginda Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat, yang bisa menyelesaikan masalah mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Kita duduk menanti insya Allah, kita termasuk orang yang tak capek, tak pernah ya. Jadi begitu Rasulullah melihat umat itu datang, manusia banyak. Anak, aku akan memberikan penyelesaian saya. Aku ya Rasulullah SAW menuju Allah Subhanahu Wa Taala sambil bersujud. Akhirnya Allah mengatakan, "Irfa' ra'sak ya Muhammad, saltuka, isfa' syafa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta akan dikabulkan. Berikan syafaat kepada bayangkan syafaat umat. Rasulullah cinta kepada kita, sayang kepada kita, tidak memikirkan lain hanya umat
Akhirnya Allah akan berikan syafaat. Dapat ngomong siapa aja. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada Rasulullah, umat Rasulullah diselesaikan masalahnya. Yang masuk neraka masuk neraka, yang masuk surga masuk surga. Insya Allah kita golongan orang yang masuk surga. Namun ada juga umat Islam yang masuk neraka. Ada juga. Makanya Rasulullah SAW menanti setelah mendapatkan izin sampai ketika berkata, Rasulullah bilang, aku minta ya Allah yang masih masuk neraka dikeluarkan semua. Akhirnya Allah izinkan, keluarkan yang Muhammad yang ngomong. Rasulullah pun mengeluarkan semua orang yang ada di neraka. Mengatakan kepada Rasul, tiga lebih, la ilaha illallah, dakhala jannah. Orang yang ada satu titik kalimat la ilaha illallah pun Rasulullah dikeluarkan semua oleh Rasulullah SAW. Sampai malaikat yang menjaga neraka, apalagi ya Allah, ketika aku tidak ada manusia lagi, tidak ada musuh yang aku makan. Sampai ngeluh malaikat khazan al-annar, sehingga mengeluh kepada Allah SWT, apalagi ya Allah yang aku makan, manusia sudah keluar, dikeluarkan oleh Muhammad semuanya. Tapi ingat, jangan sampai kita orang-orang yang diazab. Itulah inna alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala golongan kita orang-orang yang selalu mendampingi dan selalu mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul khassah, syafaat yang khusus spesial ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu ingat dan selalu membaca sejarah Rasulullah sehingga sifat akhlak moral budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga yang menjadi orang-orang yang selalu bersama Allah dan Rasulnya. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau baik jika saya menggurui ini akhir saya mungkin saya juga semoga apa yang saya sampaikan yang segala itu ada berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari